Selamat datang kembali di Ruang Dosen. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah penyakit mematikan yang bekerja sangat sunyi di dalam tubuh kita, sampai-sampai ia dijuluki sebagai silent killer? Ya, kita sedang membicarakan hepatitis C. Walaupun infeksi ini secara diam-diam bisa merusak organ hati kita selama berpuluh-puluh tahun, kabar baiknya ilmu kedokteran modern telah menemukan terobosan luar biasa untuk menaklukkannya. Hari ini kita akan membedah penyakit ini secara tuntas, dari apa yang terjadi di tingkat sel yang sangat mikroskopis hingga strategi besar kesehatan masyarakat di tingkat global. Mari kita mulai. Untuk sesi perkuliahan kita kali ini, ada 6 topik utama yang akan kita pelajari. Kita akan mulai dari biologi dan siklus hidup virusnya, berlanjut ke patofisiologi, diagnosis, revolusi terapi DAA, tantangan vaksin, dan diakhiri dengan target eliminasi global 2030. Kita masuk ke bagian pertama, biologi dan siklus hidup hepatitis C. Hepatitis C virus atau HCV pada dasarnya adalah virus RNA rantai tunggal dari famili Flaviviridae. Pertanyaannya, dengan ukuran genom hanya sekitar 9,6 kilobasa, mengapa sistem kekebalan tubuh kita sering kecolongan dan gagal mendeteksinya sejak awal? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut membranous web. Nah, setelah berhasil menyusup masuk ke dalam sel hati, virus ini dengan pintarnya membajak membran retikulum endoplasma sel inang. Ia lalu menciptakan semacam benteng pertahanan tertutup yang berfungsi menyembunyikan RNA-nya dari sensor imun intraselular kita seperti RIGI. Secara biologis, ini benar-benar sebuah mahakarya evolusi virus untuk menghindari deteksi tubuh. Mari kita urutkan dengan saksama bagaimana siklus hidupnya berjalan di dalam sel hepatosit kita. Proses ini terjadi dalam 4 tahap. Tahap pertama, adsorpsi dan entry. Virus ini menempel, lalu masuk lewat interaksi yang sangat kompleks dengan reseptor sel kita, contohnya CD81 dan Claudin-1. Tahap kedua, uncoating dan translasi. Di sini, RNA virus dilepaskan langsung ke sitoplasma untuk ditranslasi menggunakan ribosom sel inang kita sendiri. Ketiga adalah tahap replikasi. Ingat benteng pertahanan rahasia tadi? Betul sekali. Replikasi ini terjadi dengan sangat aman di dalam membranous web yang tersembunyi tersebut. Dan sampailah kita di tahap keempat yang paling cerdik, perakitan dan pelepasan. Saat keluar dari sel, virus ini secara aktif membungkus dirinya dengan molekul lipid atau lemak milik tubuh kita, membentuk lipoviropartikel. Dengan menyamar sebagai partikel lemak biasa, antibodi penawar kita jadi tertipu mentah-mentah dan gagal memberikan serangan balik. Pintar sekali, bukan? Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, patofisiologi dan imunopatogenesis. Ada satu miskonsepsi besar di dunia medis yang perlu kita luruskan di sini. Kerusakan pada organ hati pasien itu sebenarnya bukan langsung diakibatkan oleh si virus yang menghancurkan sel. Namun, justru akibat inflamasi kronis dari respon imun tubuh kita sendiri yang terlampau destruktif saat mencoba membasmi virus tersebut. Coba perhatikan persentase 75 hingga 85% ini. Angka ini sangat krusial karena ini adalah persentase pasien yang tubuhnya gagal membersihkan virus secara alami sehingga mereka akhirnya jatuh ke fase infeksi kronis. Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata sel TCD8+ sitotoksik kita itu mengalami apa yang disebut exhaustion atau kelelahan imun akibat dirangsang secara terus-menerus. Ditambah lagi, enzim replikasi virus ini tidak memiliki fungsi koreksi atau proofreading. Akibatnya, ia bermutasi dengan sangat ekstrim membentuk quasi-spesies. Sistem imun kita secara harfiah dibuat kewalahan karena virusnya selalu selangkah lebih maju. Mari kita amati garis waktu dari perjalanan penyakit ini yang berjalan sangat senyap. Fase akut terjadi pada 6 bulan pertama dan umumnya pasien tidak akan merasakan gejala klinis yang nyata. Kalau terus berlanjut, pasien akan masuk ke fase kronis. Nah, tanpa adanya intervensi pengobatan yang tepat, dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun, inflamasi kronis ini perlahan akan memicu pembentukan jaringan parut fibrotik yang parah dan berujung pada sirosis hati. Beberapa dekade setelah infeksi awal, risiko kemunculan kanker hati primer atau karsinoma hepatoseluler akan melonjak secara drastis. Sebagai catatan penting untuk praktik klinis, proses berburukan ini akan berjalan jauh lebih cepat jika pasien memiliki kondisi komorbiditas, seperti kebiasaan konsumsi alkohol atau mengalami perlemakan hati. Sebagai akademisi yang mengedepankan logika medis, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa hepatitis C ini bukan sekedar penyakit organ hati semata. Virus ini sifatnya limfotropik dan menjalar secara sistemik. Artinya, peradangan kronis yang ditimbulkannya memicu komplikasi ekstrahepatik yang sangat serius di bagian tubuh lain. Contoh nyatanya adalah krioglobulinemia campuran yang menyebabkan vaskulitis atau peradangan pembuluh darah. Lalu ada kelainan struktur ginjal seperti glomerulonefritis membranoproliferatif hingga pemicu munculnya kanker darah seperti limfoma non-Hodgkin sel B. Dari kacamata metabolik, infeksi sistemik ini juga berkontribusi secara langsung pada resistensi insulin, yang tentunya membuka jalan lebar-lebar menuju diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, bagian ketiga, diagnosis dan penilaian fibrosis dalam praktek klinis.
Untuk bisa mencegah terjadinya kerusakan penyokong organ secara permanen, kita sangat membutuhkan alur diagnosis yang akurat. Zaman dahulu, prosedur biopsi hati yang invasif dan cukup menyakitkan merupakan standar emas. Syukurlah, kedokteran modern kini telah beralih ke pendekatan non-invasif. Pemeriksaan penyaring awal menggunakan antibodi anti-HCV itu sebenarnya cuma untuk melihat riwayat paparan. Jadi untuk benar-benar memastikan apakah infeksi virusnya masih aktif, kita wajib menggunakan uji molekular, RNA atau NAT. Setelah diagnosisnya tegak, kita harus mengukur derajat kekakuan hati pasien. Caranya sangat praktis sekarang, bisa dengan kalkulasi skor APRI, memakai indeks FEV4, atau menggunakan perangkat canggih bernama FibroScan. Menilai derajat fibrosis ini adalah sebuah kemutlakan, karena data inilah yang akan jadi penentu berapa lama pasien harus diterapi dan seberapa besar risiko jangka panjangnya. Kita beralih ke bagian keempat, revolusi terapi antiviral atau DAA. Disinilah kita menyaksikan salah satu pencapaian paling luar biasa dalam sejarah farmakologi modern yang telah sepenuhnya mengubah aturan main dalam mengobati hepatitis C. Coba lihat perbandingan yang sangat mencolok dari kedua era ini. Dulu, di era terapi interferon, pendekatannya itu ibarat memakai bom atom. Obat ini memodulasi seluruh sistem kekebalan inang secara tidak spesifik. Durasi pengobatannya sangat lama, efek sampingnya menyiksa fisik pasien, dan tingkat kesembuhannya pun relatif rendah. Namun hari ini, Direct Acting Antivirals atau DAA mengubah segalanya. Obat ini bekerja bagaikan peluru kendali. Dia secara cerdas mencari dan menghancurkan mesin replikasi virus itu sendiri secara spesifik. Tingkat kesembuhannya sangat fantastis, menembus angka 95%, dan yang paling menggembirakan, nyaris tidak ada efek samping berarti yang mengganggu kualitas hidup pasien. Kalau kita bedah berdasarkan target molekulernya, DAA ini didesain secara presisi untuk memutus proses sintesis virus di berbagai titik. Ada yang fungsinya sebagai penghambat enzim protease NS3/4A, ada yang menghambat protein multifungsi NS5A, dan yang dianggap paling revolusioner adalah penghambat polimerase NS5B, contohnya sofosbuvir. Cara kerja molekul sofosbuvir ini sangat brilian. Ia bertindak sebagai chain terminator. Analoginya begini, bayangkan virus ini sedang menumpuk batu bata untuk membangun rantai RNA-nya. Nah, sofosbuvir sengaja disisipkan sebagai batu bata yang rapuh dan rusak. Begitu bata ini dipasang, struktur rantai tersebut langsung hancur. Seluruh proses replikasi virus pun lumpuh seketika. Keberhasilan dari terapi canggih ini diukur dengan sebuah parameter terstandar yang disebut Sustained Virologic Response atau SVR. Secara sederhana, ini tercapai ketika RNA virus benar-benar tidak lagi terdeteksi di dalam sampel darah pasien pada minggu ke-12 atau ke-24 pasca pengobatan selesai. Ini adalah status yang ekuivalen dengan kesembuhan virologis seutuhnya. Namun, sebagai praktisi medis yang objektif, saya wajib menegaskan satu peringatan penting. Bagi pasien yang sudah terlanjur mengalami tahap fibrosis lanjut atau sirosis sebelum mereka mendapatkan terapi, mereka tetap wajib menjalani pengawasan berkala untuk risiko kanker hati seumur hidup mereka. Mengapa demikian? Karena infeksi kronis di masa lalu tersebut ternyata telah mengukir jejak epigenetik atau modifikasi permanen pada DNA sel hati yang secara senyap masih menyimpan potensi untuk memicu sel tumor di masa depan. Kita lanjutkan ke bagian kelima, tantangan vaksin dan reinfeksi. Fakta bahwa kita bisa sembuh total secara virologis memunculkan sebuah pertanyaan analitis yang wajar. Lalu, mengapa kita tidak memiliki kekebalan yang permanen? Dan mengapa hingga detik ini, dunia kedokteran belum berhasil meracik vaksin profilaktis untuk hepatitis C? Kendalanya murni terletak pada karakter biologis si virus. Tidak seperti virus hepatitis B, laju mutasi HCV ini sangatlah ekstrim. Antibodi spesifik yang hari ini berhasil diproduksi tubuh, sangat besar kemungkinannya tidak akan mempan lagi untuk melawan varian mutasi virus yang datang menyerang esok hari. Ketiadaan model hewan coba berskala kecil yang mampu meniru kompleksitas sistem imun manusia secara presisi juga menjadi jalan buntu di laboratorium. Namun kita tidak boleh pesimis. Riset-riset mutakhir saat ini terus bermanuver berfokus menggunakan teknologi platform vektor virus dan mRNA dengan satu tujuan besar, memicu respons sel T sitotoksik inang yang jauh lebih kuat, persisten, dan protektif. Terakhir, bagian ke-6, target eliminasi global 2030. Pada akhirnya, inovasi obat secanggih DAA tidak akan memberikan dampak penyelamatan nyawa yang maksimal jika tidak dibarengi implementasi strategi epidemiologis yang masif di lapangan, seperti pendekatan treatment as prevention atau pengobatan yang berfungsi sekaligus sebagai pencegahan penularan. Berdasarkan kalkulasi data epidemiologi terkini, diperkirakan masih ada sekitar 50 juta individu di seluruh dunia yang hidup membawa infeksi ini tanpa disadari. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan target yang sangat ambisius,
virus, eliminasi total hepatitis C pada tahun 2030. Sasarannya sangat tajam, yakni memangkas angka infeksi baru hingga 90% dan menurunkan laju kematian terkait hepatitis sebesar 65%. Namun di lapangan kita masih berhadapan dengan tembok besar struktural, mulai dari rendahnya inisiatif screening dini, biaya akses tes diagnostik molekuler yang belum terjangkau di banyak negara berkembang, hingga yang paling memprihatinkan, masih kentalnya stigma sosial yang membuat populasi berisiko tinggi enggan mencari akses pertolongan medis. Jadi, sebagai penutup untuk sesi kita kali ini, mampukah sains, teknologi medis, dan empati kemanusiaan berkolaborasi mengalahkan kecepatan mutasi dan penyebaran virus ini sebelum tenggat waktu 2030? Ini jelas bukan lagi sekedar soal metrik dan target medis di atas kertas, melainkan sebuah kewajiban moral bagi kita semua. Dan perlu diingat, senjata pertama dan paling tajam yang kita miliki untuk memutus rantai ini adalah edukasi masyarakat. Bila Anda merasa sesi pembelajaran klinis di Ruang Dosen hari ini bermanfaat, mari ambil bagian secara aktif. Saya mengajak Anda untuk subscribe channel ini Ruang Dosen. Pastikan untuk mengaktifkan lonceng agar Anda selalu mendapat notifikasi ketika ada materi perkuliahan dan video ilmiah terbaru dari kami. Silakan klik like dan share video ini seluas-luasnya agar pengetahuan penting ini bisa tersebar dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di luar sana. Terima kasih banyak atas waktu dan dedikasi Anda dalam menimba ilmu hari ini. Sampai jumpa di kelas kita berikutnya.